Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid Al-Barokah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua di siang hari ini tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa kita, kemudian amalan-amalan ibadah yang lain, baik yang wajib maupun yang sunnah, sholat kita, zikir kita, kemudian tilawah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada akhirnya kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema pada zuhur kali ini adalah tentang tipe golongan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sebabnya tema ini kita ambil? Karena ini adalah tema yang ketika di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 20 itu menjelaskan tentang bagaimana tipe manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan Al-Quran yang 6.000 sekian ayat yang dimulai dengan surat Al-Fatihah, yang dalam tafsirnya Ibnu Katsir, surat Al-Fatihah itu mengandung tauhid uluhiyah, rububiyah, kemudian ada mulkiyah, tauhid asma wa sifat, semuanya terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menjelaskan tentang gambaran manusia di dunia ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira kita tipe yang mana manusia tersebut? Manusia secara umum, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah ciptakan di dunia ini. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai dengan satu ayat yang menurut ulama-ulama tafsir hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui maksudnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Itu di awal kalimat, di awal ayat. Bahkan di beberapa surat juga ada alif lam mim ro. Ada juga yasin. Sehingga menurut para ulama-ulama tafsir, dalam tafsirnya Ibnu Katsir, wallahu a'lamu bimuradihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang tahu maksudnya. Bahkan Rasulullah SAW saja tidak bisa menjelaskan maksud daripada kalimat-kalimat atau huruf-huruf yang ada di awal kalimat tersebut. Apa hikmahnya? Apa hikmahnya? Hikmahnya itu adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menjelaskan kepada manusia semua, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu maksudnya. Yang lain mungkin bisa ditafsirkan dari ayat yang selanjutnya, dzalikal kitabu la raiba fi, sampai dengan An-Nas, minal jinnati wan nas. Muncullah tafsir-tafsir Al-Qur'an. Ada tafsir Al-Mawardi, ada tafsir Ibnu Katsir, kemudian ada tafsir At-Tabari, dijelaskan semua tafsir dari Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in dan seterusnya. Tapi ketika di ayat-ayat yang pertama itu alif lam mim yasin, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui maksud daripada kalimat tersebut, maksud daripada ayat tersebut. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tandanya ini adalah salah satu dasar bahwasanya manusia itu ketika menafsirkan Al-Quran tidak bisa semuanya
manusia tafsirkan, manusia jelaskan, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala sekitar apapun jelaskan, tidak bisa. Sehingga kebanyakan para ulama tafsir, wallahu a'lamu bimuradihi, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu apa maksudnya. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum masuk kepada tipe manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran kepada kita semua, manusia seluruh dunia ini. Zalikal kitabu, ini adalah Al-Quran. Al-Kitabu itu adalah nama lain daripada Al-Quran. Ada Al-Furqan, ada Al-Huda, dan seterusnya. Dan salah satu nama lain daripada Al-Quran adalah Al-Kitab. Zalikal kitabu, ini adalah Al-Quran, ini adalah kitab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zalikal kitabu la raiba fi, dalam bahasa Arab laknya itu adalah la nafi jinsi, sama seperti la ilaha, tidak ada sama sekali, tidak ada Tuhan dimanapun, tidak ada. La raiba, tidak ada keraguan mestinya. Tapi faktanya di dalam Al-Quran bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin min mislih. Kalau ada manusia, kalau ada di antara manusia yang ragu terhadap Al-Quran, silakan bikin sendiri itu Al-Quran. Akhirnya ada di zaman Rasulullah SAW yang membuat Al-Quran. Al-Fil, wa Mal-Fil, Al-Anful Tawil, begitu. Ngelihat surat di dalam Al-Quran. Ada juga yang lain-lain. Ada juga di zaman Rasulullah SAW banyak juga yang pengen penyair-penyair, orang-orang yang ahli dalam bahasa pengen menyaingi Al-Quran, tapi nggak bisa. Buktinya apa? Al-Quran luar biasa, bukan hanya kalimatnya atau kata-katanya atau ungkapannya mengandung sastrawan yang luar biasa, sastra yang luar biasa. Ujung-ujung lihat saja, qul huwallahu ahad, Allahus samad, semua. Sehingga mengalahkan para sastrawan Arab pada waktu itu, soal para ahli-ahli bahasa Arab pada waktu itu. Kemudian ingin mengalahkan Al-Quran nggak bisa. Punya mukjizat lain diantaranya yang lain-lainnya. Bahkan para sahabat banyak sekali yang menghafal Al-Quran. Sampai Rasulullah SAW meninggal pun hampir sahabat semuanya itu menghafal Al-Quran. Sehingga la raiba fi, tidak ada keraguan. Yang ada di dalam Al-Quran itu adalah min Allah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La raiba fi, tidak ada keraguan bahwasanya Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW melalui malaikat Jibril untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini ayat yang kedua. Ini ayat buat siapa? Buat semuanya. Buat semua yang ada di dunia ini. Enggak ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, enggak ada. Karena ketika alif lam mim membuktikan tidak ada yang tahu nih tafsirnya apa. Walaupun ada sebagian penafsir filosofi yang alif ini apa, lam ini apa, dan lain sebagainya. Tapi menurut pendapat yang rajih, wallahu a'lamu bimuradihi, Allah yang tahu maksudnya. Kemudian di ayat berikutnya ingin menggambarkan kepada semua makhluk yang ada di dunia ini adalah Al-Quran, tidak ada keraguan bahwasanya ini ada diturunkan kepada Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Buat siapa? Buat orang-orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai apa? Hudan, sebagai petunjuk. Di dalam Al-Quran banyak diceritakan tentang keimanan, beriman kepada yang gaib, kemudian tentang masalah syariat, sholat, zakat, dan lain sebagainya. Ini petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hudan lil muttaqin. Maka satu huruf itu dinilai pahala. Beda dengan hadis. Paling pahalanya cuman pahala menurut ilmu. Misalnya membaca hadis atau membaca buku-buku fikih dan lain sebagainya, dapat pahala nggak? Dapat tholabul ilmi. Tapi kalau Al-Quran,
Satu huruf itu kebaikan, bahkan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alif lam mim bukan alif lam mimnya, tapi alifnya kebaikan. Hasanah. Lamnya juga, mimnya dilipat gandakan menjadi 10. Asratu ujur. 10 kali lipat dan bahkan bisa lebih. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru setelah ayat yang kedua ini baru Allah Subhanahu wa taala menggambarkan manusia di dunia ini ada 3 di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, allazina yu'minuna bil ghaibi. Ini tentu kita semua nih. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Apa maksudnya yang gaib itu? Alam kubur. Kan nggak tahu, nggak bisa, ilmiahnya nggak ada. Bahkan ada di YouTube itu sampai direkam itu. Pengen tahu gitu, apa sih ada di dalam kubur itu? Ada yang begitu sampai direkam itu ininya, apa namanya, rekaman. Ada yang meninggal kemudian direkam apa yang terjadi gitu ya. Sampai begitu. Ini alam yang gaib, alam kubur, ada siksa kubur. Yang harus dipercaya bukan dengan akal, tapi dengan hati, dengan keimanan. Ada yang namanya surga, ada yang namanya neraka, nanti ada yang namanya Shiratal Mustaqim. Kalau orang yang tidak percaya kan namanya ada juga istilahnya orang yang ateisme kan, tidak percaya kepada hal-hal yang seperti itu, atau reinkarnasi. Habis dia meninggal, kalau dia baik jadi manusia lagi, kalau dia buruk jadi hewan, begitu katanya. Pemahaman yang begitu. Kalau dia mati nanti jadi manusia lagi kalau orangnya baik. Kalau orangnya buruk jadi hewan gitu. Begitu. Padahal orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang percaya kepada yang gaib itu tadi. Surga, neraka nanti bakal dihisab. Mana ini yang baik, mana yang buruk, yaumul mizan dan lain sebagainya. Ini adalah ciri yang pertama. Orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala harus mengimani dalam dirinya ada yang namanya disebut dengan bil ghaibi. Di antaranya tadi bil ghaibi itu ada siksa kubur, ada alam kubur, kemudian ada dibangkitkan nanti pada mahsyar. Itu semua adalah akidah semua. Itu adalah akidah yang mesti kita yakini. Ada Shiratal Mustaqim, ada yang menjembatkan Shiratal Mustaqim, ada yang berhisab, dan ada yang lain, dan yang terakhir adalah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman, khalidina fiha abada, dan juga bagi orang-orang yang kafir atau orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, dia dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, khalidina fiha abada, selama-lamanya juga. Itu yang diyakini orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan yang pertama. Wa yuqimunas sholata, dan orang yang mengerjakan sholat. Sholat ini adalah sholat 5 waktu. Zuhur, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu semua kontinu terus. Karena awwaluma yuhasabu yaumal qiyamah, yang pertama yang dihisab itu di hari kiamat sholatnya. Bukan yang lain ditanya, yang pertama, sholat kamu bagaimana? Kalau sholatnya baik semuanya, sholuhat amalu, baik semuanya amalnya. Kenapa? Karena as-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan yang keji dan munkar. Kalau sholatnya baik, bagus, maka akan berpengaruh terhadap yang lain-lainnya. Maka di sini ciri yang kedua, wa yuqimunas sholat. Dia mengerjakan sholat, minimal yang wajib-wajib tidak ditinggalkan. Apalagi tambah dengan kontinu berjamaah, subuh berjamaah di masjid, di rumahnya masing-masing, kemudian di sini di kantor, asar, kemudian maghrib, isya dan seterusnya kontinu berjamaah, luar biasanya. Wa yuqimus sholata, dan ini adalah karakter bagi golongan yang pertama, orang yang beriman kepada Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan juga yang ketiga yang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, golongan yang orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika ia mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala, wa mimma razaqnahum yunfiqun, ia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik itu infak wajib maupun infak sunnahnya. Infak wajib ya yang wajib, zakat mal, zakat fitrah. Infak yang sunnah ya yang sunnah. Yang sunnah kemana saja, bisa ke yatim, duafa, kemudian kemana saja, kegiatan-kegiatan yang kebaikan dan lain sebagainya. Itu semua adalah ciri daripada orang-orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tipe yang pertama. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang ini beriman kepada Al-Quran.
Dia beriman bahwasanya Al-Quran ini kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahyu dari Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Dia beriman, bukan hanya sekedar beriman, tapi melaksanakan apa yang ada dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimanapun juga hadis itu juga termasuk wahyu juga. Wa ma atakumur rasul fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang ada diucapkan oleh Rasulullah SAW ambil laksanakan. Apa yang dilarang oleh Rasulullah tinggalkan. Ini tandanya wallazina yu'minuna bima unzila ilaihi. Ia beriman, ia melaksanakan apa yang di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Tentu yang wajib-wajib harus. Larangan-larangan Allah, maksiat kepada Allah mesti ditinggalkan. Tapi yang sunnah-sunnah sebagai penyempurna bagi kita agar menjadi amal soleh nanti, amal unggulan nanti di hari akhirat. Ya mulai boleh nggak kayak mulai dia boleh aja. Tapi amal unggulannya apa nanti di akhirat? Yang bisa menopang amalan wajib itu. Wa ma unzila min qablik, dan juga beriman kepada kitab-kitab terdahulu. Kitab-kitab yang diturunkan oleh nabi-nabi terdahulu, Nabi Isa namanya Injil. Kemudian Nabi Daud, Nabi Musa, Taurat, Zabur, dan seterusnya. Ada suhuf Ibrahim, lembaran-lembaran. Itu semua sebelum Nabi kita Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan suhuf itu, kitab-kitab itu kepada Nabi kita, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW Rasulnya. Kemudian ada yang diubah-ubah, ada yang diubah-ubah oleh manusia, dan seterusnya. Nah, sehingga disempurnakan ketika Nabi kita Muhammad SAW Al-Quran turun. Kemudian kita juga mesti mengimani kitab-kitab sebelumnya. Wa kutubihi wa bil akhirati hum yuqinun, dan kepada hari akhirat kita mesti yakin, mengimani kehidupan akhirat. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tipe yang pertama, golongan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sedang menggambarkan kepada kita di ayat-ayat yang pertama di surat Al-Baqarah sebelum menginjak kepada yang lain. Ini orang yang beriman, silakan, yang mau kesini silakan. Ini orang yang beriman begini. Ini contoh besarnya saja ciri-cirinya. Ini begini. Dari mulai ayat yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ini nih, wahai manusia yang ada di dunia ini tipe golongan yang pertama yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tipe yang pertama, ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka itu akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tipe yang pertama. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini kita nih akan menggapai golongan yang pertama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu golongan orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah menggambarkan tipe manusia yang pertama, kita mesti milih yang pertama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menggambarkan kepada semua manusia yang ada di dunia ini tipe yang kedua. Silakan lakum dinukum waliyadin. Kalau nggak mau beriman, silakan nggak mau bertakwa. Allah nggak rugi. Mereka semua yang rugi. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, orang yang nggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sawa'un 'alaihim anzartahum, walaupun mereka diberikan peringatan masuk Islam, ayo. Kata Rasulullah SAW berdakwah sampai di Mekah, di Mekah itu 13 tahunan, di Madinah 10 tahunan sampai 23 tahun. Kalau nggak beriman ya sudah. Kalau beriman, alhamdulillah dia masuk ke dalam agama Islam. Seperti Khalid bin Walid, tadinya menentang agama Allah Subhanahu wa taala, akhirnya masuk Islam. Umayyah dan seterusnya, banyak orang-orang yang dulunya orang-orang yang kafir, tapi ketika itu dia masuk ke dalam agama Islam. Tapi orang yang terus-menerus sampai akhir hayatnya, ini orang-orang yang akan merugi. Makanya lakum dinukum waliyadin, silakan. Mau diberi, mau dia
menerima silakan, mau tidak silakan juga, karena kita sedang berdakwah. Nggak ada paksaan, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Silakan mau, silakan nggak ada. Ini tipe yang kedua, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dunia ini masih banyak, mayoritas kalau tidak salah. Kalau tidak salah, umat Islam di dunia hampir 1 emak. Kemudian yang muslimnya nggak sampai lebih ya, 2 emak ya lebih ya, 2 emak. Tapi yang non muslim juga banyak juga itu. Di Cina itu berapa miliar itu. Kemudian di Eropa, di Amerika dan seterusnya lebih banyak lagi begitu ya. Tapi nggak bisa kita maksain, ayo masuk ke dalam, nggak bisa. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Lakum dinukum waliyadin. Maka ada istilah kafir zimmi, ada kafir harbi. Kalau yang duduk berdampingan, tetangga kita yang tidak beriman pada Allah, ya bergaul biasa seperti biasa. Dia mau beriman silakan, mau tidak silakan. Kalau muamalah antara manusia itu silakan. Nah ini tipe yang kedua. Silakan pilih tuh. Kalau mau orang-orang yang nggak beriman kepada Allah dan Rasulnya, nggak bertakwa, itu golongan yang kedua, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khatamallahu fi qulubihim wa ala sam'ihim. Allah sudah menstempel. Khotam itu dalam bahasa Arab, makanya stempel itu khotam. Nah, itu artinya alat stempel. Khatamallahu ala qulubihim. Hatinya sudah distempel oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nggak bakal beriman. Sudah ada ininya. Sudah ada stempelnya, gemboknya ada. Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan hidayah. Ada juga orang yang banyak juga sekarang di Eropa, di Amerika yang banyak masuk ke dalam agama Islam. Banyak juga sekarang sudah mulai banyak yang masuk. Wa ala sam'ihim, pendengaran mereka juga sudah distempel. Wa ala absarihim, penglihatan mereka. Kalau Allah belum memberikan hidayah, nggak bisa. Makanya kita itu sebagai dai, bukan sebagai pemberi petunjuk. Tapi kita dai saja. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita itu cuma dai, ngajak orang, ngajak istri kita, ngajak anak kita, ngajak tetangga kita, ngajak semuanya. Dia mau ya silakan, nggak mau ya silakan. Begitu. Kenapa? Karena kita sebagai posisi sebagai dai. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan hidayah, yang membolak-balik. Makanya ada ya muqallibal qulub, wahai zat, wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membolak-balikan hati, sabbit qalbi ala dinik. Maka tetapkanlah hati saya kepada agamamu, kata Allah, kata doa tersebut, jamaah sekalian. Wa ala absarihim ghishawah, sudah ada penutup. Gak bisa nih, yang bisa membukanya ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah. Walahum azabun azim, dan bagi mereka adalah azab yang pedih. Ada juga yang dinasihatin terus atau akhirnya dia ujung-ujungnya memeluk agama Islam dan seterusnya. Itu hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tipe yang kedua. Tipe yang kedua. Yang luar biasanya lagi, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tipe yang pertama itu cuma 2 ayat. Tipe yang kedua hanya 2 ayat juga. Totalnya 4 sama tadi 5 sama alif lam mim 6. Ini yang paling banyak, ini adalah orang-orang yang munafik. Orang-orang munafik ini yang paling banyak sampai sisanya ini, sampai ayat 20. Sisanya ini adalah karakter orang-orang yang munafik. Orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah tapi nggak pernah ngapa-ngapain. KTP-nya doang. KTP-nya Islam, nggak pernah sholat, nggak pernah apa. Diajak beriman nggak mau, ya saya Islam gitu, tapi nggak pernah, dan lain sebagainya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan ada sebagian manusia, tadi golongan yang pertama, di dunia ini ada yang golongan yang pertama yang beriman bertakwa, ada golongan yang kedua, ada juga golongan yang ketiga. Orang-orang yang sebagian manusia ada yang mengatakan saya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya beriman juga kepada hari akhir, wa ma hum bimu'minin, dan sebenarnya mereka, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak beriman. Saya beriman kepada Al-Quran, mana buktinya? Sholat juga enggak, bahasanya. Puasa juga enggak, makan di luar kemudian hordengnya ditutup dan lain sebagainya. Padahal ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kamu berpuasa. Itu Al-Quran, tapi dia kagak beriman.
nggak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menurunkan Al-Quran itu. Mereka tidak beriman. Yukhadi'un Allah, mereka menipu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wih, saya puasa nih, tapi sebenarnya dia nggak puasa. Mereka menipu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallazina amanu, dan orang-orang yang beriman, diem-diem makannya, sholat dan lain sebagainya, nggak pernah sholat, atau ketika sholat cuman gerakannya doang, cuman pengen dilihat orang doang, gerakannya doang. Kan kalau riya begitu repot. Riya sum'ah, pengen dibilang muslim ya, sehingga dia gerakannya doang. Akhirnya apa? Nanti di akhirat malah kata Allah, cari itu kepada orang yang pengen kamu inikan, pengen kamu perlihatkan. Kamu sholat dulu kata karena apa? Karena si fulan, karena atasan saya, karena teman saya, supaya saya dianggap baik dan lain sebagainya. Cari dia pahalanya ke situ, bukan ke saya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadis kutsinya. Kalau orang yang nggak ikhlas gitu, maka mereka menipu Allah Subhanahu wa Ta'ala. KTP-nya Islam tapi nggak Islam. Walladzina amanu, dan menipu orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun. Padahal mereka sebenarnya nggak menipu. Mereka itu hanya menipu dirinya sendiri. Karena yang merugi dirinya sendiri. Oh, dia puasa silakan, walaupun dia agamanya Islam, dia nggak puasa ya silakan juga. Dia nggak sholat juga silakan juga, sholat cuma sekedar doang, silakan juga. Tapi yang rugi dia sendiri. Illa anfusahum wa ma yashurun. Tapi mereka nggak merasakan. Akhirnya terus begitu, terus berulang-ulang, setahun, tahun berikutnya begitu juga. Sholatnya juga begitu juga, sama. Sekedar ini doang, umroh berkali-kali, tapi cuma sekedar pengen dibilang umroh saja, udah haji dan lain sebagainya, nggak ada apa namanya, nggak ada ininya, nggak ada bekasnya. Ini mereka bukan menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Mereka nggak butuh, tapi mereka menipu dirinya sendiri, yang sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah walahum azabun alimum bima kanu yakdzibun. Di dalam hatinya ada penyakit, susah kalau nggak diobatin. Obat itu mesti ada ininya, bisa diruqyah, atau banyak menghadiri majelis taklim, atau benar-benar dia harus mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau udah ada penyakit di situ, orang-orang yang ketiga itu, tipe yang ketiga ada penyakit, jadi nggak bisa dia begitu, nggak bisa sembuh sendiri, mesti ada obatnya, tapi obat rohani maksudnya. Fazadahumullahu maradah, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkannya penyakit tersebut. Akhirnya lama-lama jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholatnya setahun sekali, Jumatan doang. Itu juga karena ikut-ikutan aja, malu. Masa dia diam aja di rumah, jangan pada ke masjid dan lain sebagainya. Walahum azabun alim, mereka akan mendapatkan siksa yang pedih, kata Allah, bima kanu yakdzibun, karena akibat perbuatan mereka ngaku Islam tapi nggak pernah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dia mau masuk Islam? Bagaimana dia mau mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seterusnya. Jamaah sholat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ini ciri-ciri orang-orang yang merasa sombong dan merasa dia paling wah, kemudian akhirnya dia berbohong. Wa idza qila lahum, ketika dikatakan kepada mereka jangan berbuat begitu, jangan berbuat kerusakan di muka bumi ini, baik itu kerusakan akhlak, mental dan lain sebagainya. Kadang-kadang dia malah mengajak keburukan, gitu. menyebarkan racun-racun bahasanya. Ada istilahnya dia profesor, doktor, kemudian pengen meragukan begitu. Sholat gak wajib, ngapain sholat, cukup ingat aja udah cukup begitu. Akhirnya ya begitu semua, akhirnya merusak tatanan syariat. Akhirnya begitu, dia ingin merusak agama Islam. La tufsidu fil ardh, padahal qalu innama nahnu muslimun, mereka berkata saya justru bukan merusak, ini justru ini pembaharuan. Begitu kan? Qalu innama nahnu muslimun, kita itu malah memperbaiki agama ini dari orang-orang yang kolot. Akhirnya begitu, orang-orang yang kolot. Akhirnya dia jadi pembaharuan dan lain sebagainya. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah, sesungguhnya mereka itu sebenarnya yang merusak agama ini. Mereka yang merusak di muka bumi ini yang begitu-begitu. Orang-orang yang munafik,
yang berusaha menghancurkan agama Islam, bilang sholat gak wajib, bilang puasa begini dan lain sebagainya, buat apa dan lain sebagainya, nanti aja kalau apa namanya, kalau udah pengen ini puas-puasin aja di dunia ini, nanti aja ibadahnya dan lain sebagainya. Walakin la yasmurun, akan tapi mereka tidak merasa. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah. Tetap mereka dianggap sebagai orang yang memperbaharui agama, orang yang pakar dan lain sebagainya. Wa idza qila lahum aminu, apabila dikatakan kepada mereka aminu, udah beriman ayo, kama amanan nas, bagaimana kita semua ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu anu'minu kama amanas sufa. Mereka berkata, kami beriman sebagaimana imannya orang-orang yang bodoh. Ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Padahal mereka itu termasuk orang-orang yang sufaha, orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak mengetahui. Dan mereka yang bodoh. Mereka menganggap orang-orang yang kolot-kolot itu tidak mengetahui makna daripada ayat ini, sehingga mereka berusaha untuk merusak agamanya. Mereka menganggap bodoh orang-orang tersebut. Padahal sebenarnya kata Allah, ala innahum humus sufaha. Mereka adalah sebenarnya yang bodoh menggunakan akal daripada yang lainnya, mengedepankan akalnya saja dalam menafsirkan Al-Quran, dalam menafsirkan hadis Nabi Muhammad SAW, menjelaskan yang dikedepanin akalnya, bukan pendapat-pendapat, bukan tatanan-tatanan yang sudah digariskan oleh para ulama. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila sayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustazi'un. Apabila mereka bertemu dengan orang beriman, ya kita beriman. Tapi kalau mereka berkumpul dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, setan dan lain sebagainya, mereka bilang kami bersama kamu. Inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un, kami cuma memperolok mereka saja. Banyak yang begitu kan, banyak yang seperti itu. Ada juga orang yang ketika dia sini dia bilang tuh saya beriman, iya saya sholat, saya begini, tapi ketika mereka menghadapi jamaahnya, komunitasnya dan lain sebagainya, mereka bilang saya cuma ini saja, cuma memperolok mereka saja, padahal mereka nggak benar itu dan lain sebagainya. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Akhirnya tipe yang ketiga ini sebenarnya Allah Subhanahu wa taala yang memperolok mereka. Wa yamuddahum fi tughyanihim ya'mahun, dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Begitu orang-orang golongan yang ketiga ini. Golongan yang ketiga yang tidak mau mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak mau melaksanakan perintah Allah, orang-orang munafik dan lain sebagainya, ini mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Udah begitu terus. Kenapa? Karena Allah yang yastahzi'u bihim, Allah yang membalas olokan-olokan mereka. Ulaikal ladzina istarau dhalalata bil huda, kata Allah. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka itu sebenarnya orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Istilahnya mau nyari uang, bahasanya kalau bahasa kasarnya. Mereka itu pengen tenar doang, pengen tenar, akhirnya bilang begini, pengen populer gitu. Ini gak wajib begini, ini begini dan lain sebagainya. Pengen populer mereka. Terus akhirnya menyebarkan seperti itu. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Padahal mereka tidak akan mendapatkan keuntungan dari itu. Wa ma kanu muhtadin, dan juga mereka tidak akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang tipe yang ketiga ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara falamma adha'at ma haulahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi dzulumatin la yubsirun. Perumpamaan mereka itu adalah orang-orang yang menyalakan api. Mereka seolah-olah, nih saya ini yang paling tahu tafsir Quran ini. Nih benar nih tafsirnya begini. Gak wajib nih begini nih. Di akhirnya begitu terus diniin. Gak wajib jilbab dan lain sebagainya. Mereka berusaha seperti itu. Mereka seolah-olah menerangi umat Islam dan lain sebagainya. Falamma adha'at ma haulahu. Padahal ketika mereka bilang ini menerangi, Allah Subhanahu wa taala padamkan cahaya tersebut. Zahaballahu binurihim wa tarakahum. Allah padamkan cahaya tersebut, wa tarakahum, dan Allah tinggalkan mereka. Fi zulmatin, dalam kesesatan, dalam kegelapan, la yubsirun, mereka akhirnya tidak dapat melihat kebenaran.
Summum bukmun, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka tuli, bisu, buta dan lain sebagainya, kata Allah. Umyun fahum la yarji'un, mereka tidak akan kembali ke kebenaran. Terus sampai akhir, sampai hidupnya dicabut nyawanya Allah, terus aja begitu, menyebarkan kesesatan dan lain sebagainya. Summun bukmun umyun, kata Allah sampai begitu. Fahum la yarji'un, mereka tidak akan pernah kembali. Au kasoibin, kemudian yang kedua Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kasoibin minas sama'i fihi, seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat. Gimana kalau hujan lebat kan? Disertai gelap gulita, zulumat, fihi zulumat, ra'dun wa barq. Ada gelap gulita, udah hujan lebat, gelap gulita, ada petir, ra'dun wa barqun, gemuruh, gluduk dan lain sebagainya. Yaj'aluna asabi'ahum, mereka ngapain mereka? Yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim. Mereka itu menjadikan jari-jarinya untuk disumbatkan ke telinganya supaya nggak mau denger itu. Padahal itu kan luar biasa geluduknya. Mereka malah nutup kuping. Maksudnya apa itu? Perumpamaannya orang udah diajarkan sama ulama-ulama. Ini kita harus sholat. Ini yang benar begini. Dalam ajaran Islamnya hadisnya seperti ini. Tapi mereka nggak mau mendengar. Mereka menutup telinga. Ya ja'aluna asabi'ahum fi azanihim minas sawa'iq hadzarul maut. Kenapa? Karena mereka takut mati. Takut nggak ada uang dan lain sebagainya. Wallahu muhitum bil kafirin, dan Allah muhitum bil kafirin, yang meliputi orang-orang yang kafir jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah gambaran tipe orang yang ketiga. Dan ayat yang terakhir, yakadul barqu yaqta'u absarahum kullama adha'a lahum masyaw fi wa idza azlama 'alaihim qamu walau syaa Allahu la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Ketika mereka itu jari-jarinya menutup telinganya supaya nggak dengar itu, udah dijelaskan oleh para ulama, sholat wajib nggak mau sholat, puasa wajib nggak mau puasa dan lain sebagainya, telinga aja gitu, tar aja begitu. Maka mereka termasuk golongan orang-orang yang merugi. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 tipe golongan yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 20. Tipe yang pertama golongan orang-orang yang bertakwa beriman, dan insya Allah kita termasuk golongan yang pertama ini. Tipe yang kedua orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, silakan la ikraha fiddin, terserah aja pokoknya la ikraha fiddin. Kemudian yang ketiga ada tipe orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah, orang munafik, orang yang KTP-nya doang Islam, nggak mau puasa dan lain sebagainya. Dan kadang-kadang dia sekedar sholat saja, tapi sekedar gerakan-gerakan saja, dan tidak ikhlas kepada Allah, dan banyak varian-varian di golongan yang ketiga ini. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari golongan yang kedua dan golongan yang ketiga ini, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tafsir surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 20. Kalau ada kata-kata yang salah dari saya pribadi, kalau mungkin ada diskusi tafadhol silakan. Kalau memang ada diskusi atau pertanyaan silakan. Baik, kalau tidak ada, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya dan bisa kita realisasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.